Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rizki, rahmat, kesehatan yang melimpah, serta tidak lupa hari yang indah olehnya. Guys, masih dengan Papi di sini. Pada kesempatan kali ini, gue mau sharing mengenai adanya perubahan metode pembayaran yang disediakan oleh Ethermine ya guys. Bagi teman-teman yang belum pernah mengetahui apakah Ethermine itu, Ethermine.org adalah salah satu mining pool yang memiliki hash rate terbesar ya guys. Dia ada di posisi kedua terbesar kalau berdasarkan dari website miningpoolstats.stream ya. Jadi si Ethermine.org ini berada di posisi kedua setelah Sparkpool. Kalian bisa lihat di sini si Ethermine.org memiliki hash rate total keseluruhan sebesar 123,65 terahash untuk Ethereum sendiri. Memang cukup besar ya guys, tapi menurut gue pribadi nih sampai saat ini yang udah gue alami, karena kan gue nambangnya ada di Nanopools, kalau nggak tuh miners ya, itu menurut gue sih akhir-akhirnya itu kita nambangnya totalnya sama-sama aja guys. Jadi dalam arti misalkan gue di two miners ataupun Nanopool dengan kondisi sekarang ini gue bisa payout itu sekitar 5 atau 6 hari ya. Nah di Ethermine walaupun hash rate-nya lebih besar dibandingkan dengan Nanopool dan two miners, bukan berarti kita akan bisa menghasilkan pembayaran yang lebih cepat di Ethermine.org ya guys, nggak begitu. Jadi sama-sama aja, palingan nanti di Ethermine juga pembayarannya sekitar 5 atau 6 hari untuk kondisi hash rate yang gue miliki sekarang. Dan kenapa alasan gue nggak pilih Ethermine belakangan ini, karena memang pertama gue mau membantu konsep dari blockchain itu yang mana memiliki konsep decentralized ya guys. Kalau misalkan kita semuanya mining di sini di Ethermine ataupun di Sparkpool ataupun misalkan di 3 besar pool yang memiliki hash rate gede-gede ini untuk Ethereum, berarti kan kita nggak support desentralisasinya ya. Dan yang kedua itu Ethermine memang terakhir gua mining itu dia masih bisa 0,05 untuk payoutnya, dan setelah itu kenapa gue tinggalkan Ethermine, karena memang payoutnya meningkat guys, jadi 0,1 ya, 0,1 ETH waktu itu. Nah setelah pindah ke 0,1 berubah minimum payoutnya di Ethermine. Gue setelah itu mencoba di two miners dan Nanopool dan ada beberapa pool lainnya. Jadi dua alasan utama itu kita harus support desentralisasi, karena memang kalaupun kita mining misalkan di Ezilme itu misalkan ya dengan speed yang sekarang gue miliki itu pasti akan dicapai payoutnya 0,05 selama 5 atau 6 hari. Nggak akan menjamin kalau gue mining di F2 pool, di Ethermine atau di sparkpool.com itu gue akan memiliki waktu payout yang lebih cepat dari 5 atau 6 hari berdasarkan hash rate yang dimiliki rig gue dengan kondisi sekarang ya guys. Itu nggak akan seperti itu juga, karena kita tahu semakin besar hash rate suatu pool itu berarti kan makin banyak yang nambang ya. Makin banyak yang nambang, kalau misalkan hash rate kita kecil itu kan akan si mining poolnya itu melakukan adjustment lah ya. Jadi biar fair antara miner yang memiliki hash rate besar dengan miner yang memiliki hash rate kecil. Karena kalau misalkan mining pool hanya memihak pada miner-miner yang memiliki hash rate gede, gue yakin bakal pada lari itu miner-miner yang memiliki hash rate kecil untuk pindah ke mining pool yang memiliki sistem lebih fair dalam pembayaran rewardnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk Ethermine. Sekarang kita cek di sini. Nah, ini ada perubahannya Ethermine payout policy. We are happy to announce that the Ethermine payout policy will change for the better on June 1st, 2021 to support small miners guys. Katanya to support small miners. Yay or no? Kita lihat nanti. The Ethermine team has added scaling solution, Polygon Formermatic to the payout system that enables us to send payout as low 0,005 ETH per day. Berarti dulu kan awalnya pas gua mining ini sekitar Januari September lah 2020, di Ethermine itu pembayarannya 0,05. Sekarang lebih kecil lagi 0,005. Tapi itu adalah scaling solution yang mana nanti pembayarannya itu akan melalui Polygon Network guys ya, melalui Polygon Network. Apa itu Polygon Network? Kita baca dulu ke bawah nih, kita lanjutin dulu. Important, no action required if you want to receive your payouts on the Ethereum mainnet as usual. Polygon is FVM compatible, you cannot receive Polygon payout exchange wallet, hence the payouts policy will be adapt as follows. Ethereum layer 1 gas limit 100.000 daily. Nah ini kan naik ya, berarti untuk sekarang ini daily limitnya payoutnya minimal 0,1 baru bisa dapat payout. Terus ada opsi kedua automatic payout
automatic payout yang akan dieksekusi setiap tanggal 28 di setiap bulannya untuk segala saldo yang memiliki saldo di above ya. Above berarti di atas 0,01. Berarti kalau saldo kalian, saldo hasil mining kalian di atas 0,01, nanti itu akan dibayarkan pada setiap tanggal 28 guys. That have not received payout during the last 21 days. Oke, berarti kalau misalkan kita miningnya belum nyampe 21 hari, ya berarti harus nunggu 21 hari ya, baru setiap tanggal 28-nya dibayarkan. Kecuali misalkan kita udah sempet mining, ya kan ada saldo sempet mining 0,009 gitu ya. Habis itu kita berhenti dari Ethermine, kita pindah, tapi setelah jeda dari berhenti kita mulai mining itu udah lebih dari 21 hari gitu guys. Nanti dari saldo 0,09 misalkan untuk mencapai 0,01 itu butuh 2 hari misalkan ya. Nah nanti setelah 2 hari itu pasti akan otomatis payout, karena sebetulnya kita itu sudah pernah mining di Ethermine selama 21 hari, kemudian kita berhenti, dan itu kan tetap terakumulasi hari-hari kita berhentinya oleh Ethermine. Jadi ketika 2 hari kita mulai mining kembali di Ethermine, dimulai dari saldo 0,009 sampai 0,01 dibutuhkan 2 hari. Setelah 2 hari itu kita akan langsung di payout ya. Tapi kalau misalkan kalian mining terus-terusan di Ethermine dan saldonya masih di kisaran 0,01 lebih lah ya, itu nanti akan dibayarkannya setiap tanggal 28. Kalau misalkan gua ada salah seperti biasa, tolong koreksi di kolom komentar guys. Sidechain, Polygon, Matic Daily Automatic Payout, Al Balance above 0,005. Oke, berarti segala jenis pembayaran yang di bawah 0,1, kalau memang misalkan kita ingin merubahnya, ingin merubahnya itu nanti akan dibayarkan ke network Polygon. Nah ini kalau gue buka, ini kan alamat gue kemarin ya guys. Di tab payment method di sini kalau kalian perhatikan nanti itu ada 2 pilihan yang kita bisa pilih kemana sistem yang ingin kita ikuti cara pembayarannya. Di posisi pertama ada Ethereum Mainnet, di mana di sini akan dibayarkan sebesar 0,1. Kalau misalkan saldo kita di atas 0,01 terus, nanti akan dibayarkan tiap tanggal 28 guys. Jadi untuk daily payoutnya itu ada di 0,1. Kemudian pilihan kedua adalah L2 Polygon ya, layer 2 Polygon. If your balance is above 0,005. Oke, ini gue balik ke halaman di sini dulu. Nah ini gue kesini aja deh. Ini guide-nya nih, Polygon Guide. Kalau misalkan kalian akhirnya memilih untuk pembayaran yang lebih cepat 0,005 ETH. Ini perlu diwaspadai ya guys, karena menurut gua udah lihat-lihat sebetulnya ini bukan menjadi pilihan loh ya. Kenapa bukan menjadi pilihan? Nanti kita akan bahas guys. Kita ke guide-nya dulu. Misalkan akhirnya teman-teman memutuskan untuk menggunakan Polygon sebagai solusi pembayaran dari Ethermine ya. From 1 June, Ethermine will offer additional payment method on the Polygon network. Kita buka di sini Polygon Network. Ini halamannya. Jadi Polygon itu Ethereum Internet of Blockchain. Polygon is a protocol and a framework for building and connecting Ethereum compatible blockchain network guys. Jadi kita ketahui lah ya, Ethereum blockchain network itu kan luas ya. Jadi si Ethereumnya itu ada di layer 1. Bisnis itu kan pasti butuh scaling guys. Mau scale up atau mau scale down, itu nanti terserah bisnisnya bagaimana ya. Nah si Ethereum ini scalingnya, salah satu cara scalingnya itu dia adalah menciptakan layer. Jadi ada di layer 2 nya ini ada si Polygon teknologi ini guys. Untuk lebih detailnya mungkin nanti teman-teman bisa lihat seperti biasa, ini ada materi bagus dari Finematic. Nah link-linknya ini nanti akan gue taruh biasa di deskripsi agar teman-teman bisa belajar dan kita nanti bisa sharing bersama kalau misalkan saya ada salah penyampaiannya ya. Oke, kembali lagi ke Polygon. Ini di halaman resminya Polygon Teknologi. Jadi dulu namanya si Polygon itu namanya Matic guys. Namanya Matic, terus sekarang berubah jadi Polygon, tapi nanti token yang dihasilkannya tetap bernama Matic. Kalau kita berbicara mengenai token dan koin itu kan urutannya parentnya itu ada di koin ya guys. Jadi Ethereum itu koinnya. Nanti turunannya di layer selanjutnya scaling solutionnya itu kan berarti dia menciptakan token ya. Salah satu scaling solutionnya adalah dengan menciptakan token, menciptakan ekosistem. Seperti misalkan ada Apple menciptakan ekosistemnya, ada Apple Music, Apple Radio dan macam-macam, tapi kan semuanya tetap di dalam lingkup Apple ya. Kalau ini Ethereum berarti si Polygonnya itu berada di dalam lingkup Ethereum guys. Karena itu dia membutuhkan token
dari mana nanti masalah gas fee dan lain-lainnya itu pasti bakal lebih kecil banget, karena di situ adalah scaling solution, scaling bisnis dari si Ethereum ini guys. Polygon combines the best Ethereum and sovereign blockchain into a full-fledged multi-chain system. Polygon solve pain point associated with blockchain like high gas fee, ya kan. Berarti Polygon itu mencoba solve salah satu yang kalau misalkan teman-teman alami saat ini, kalau kalian mentransfer Ethereum kemana itu kan dulu lagi mahal, tapi sekarang kayaknya sudah mulai menurun gas fee-nya, tapi tetap di layer 2 scaling solution dari Ethereum ini gas fee-nya jauh sekali lebih murah guys. Slow speed confirmation without sacrificing security, jadi security-nya masih terjamin. This multi-chain system is akin to other ones such Polkadot, Cosmos, Avalanche, etc., but with at least 3 major upsides. It is able to fully benefit from Ethereum network effect. It is inherently more secure. It is more open and powerful. Oke, kurang lebih seperti itu secara singkat. Nanti kalian bisa baca sendiri seperti biasa. Nah, ini gambarannya simplified visual overview of the connection of both network, Ethereum network. Kemudian di layer selanjutnya ada Polygon network. Mungkin seperti inilah ya. POW blockchain, proof of work di sini itu adalah Ethereum. Kemudian POS blockchain, karena memang mekanisme di Polygon untuk kita dapat mendapatkan si token matic-nya itu salah satunya dengan nanti antara DeFi, itu juga yang pengen gue explore si DeFi itu. DeFi dan POS-nya. Jadi kita bisa staking nanti di Polygon yang akan menghasilkan token matic ya. Jadi kita bisa stakingnya dengan berbagai koin yang memang ada di layer 2 solution seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke sini. The bridge is a tool to transfer funds between Ethereum and Polygon. Nah, di sini lucu guys. Transferring funds from Polygon to Ethereum cost kurang lebih sekitar $12 in current market condition or around 0,005 sampai 0,01 ETH. Berarti kalau misalkan kita transfer, kita pindahin tadi kita payout sebesar 0,005 Ethereum ke network Polygon, kemudian cara kita untuk bisa balikin itu duit ke exchange yang kita mau jadiin rupiah ya, misalkan teman-teman mau jadikan rupiah, itu pasti nanti bakal kena cost sekitar segini guys, kan lucu ya. Jadi kita harus punya deposit dulu kisaran antara 0,005 Ethereum sampai 0,01 Ethereum guys. Jadi kalau untuk kalian yang baru mau mulai mining dan ingin mengikuti settingan Ethermine seperti ini dengan settingan paling minimum ya 0,005 ini, kalau kalian belum punya deposit sama sekali itu nanti kalian akan susah guys untuk narik balik ke exchange dan akan ditukarkan jadi rupiah, itu pasti akan susah. Karena kalian harus membayarkan dulu si ongkos transfer back-nya ini gitu kan. Nah, ini menurut gue jadinya agak konyol sih, karena kita harus punya deposit segini. Tapi menurut gue konyol dan gak konyolnya itu kita nanti bisa explore mengenai DeFi guys. DeFi itu yang nanti mungkin dapat memberikan kita keuntungan lebih. Memang sih resikonya juga cukup besar ya untuk kita staking mainin DeFi dibanding kita jadi seorang miner. Karena kalau miner kan apes-apesnya bisa kita jual VGA. Nah kalau udah staking mainin DeFi, apes hilang itu semua duit kayak kita mainin trading. Tapi gimana ya, dibilang separah trading lossnya gue nggak tahu juga karena gue belum explore. Tapi kalau gue baru lihat-lihat video-video youtuber lain, lumayan kita bisa mendapatkan profit di situ selama kita menjaga health factor dari apa yang kita stake, kurang lebih sih seperti itu ya. Nanti kita akan bahas di materi kedepannya ketika gue sudah mulai explore mengenai DeFi. Jadi disinilah konyolnya sebetulnya ini. Karena itu menurut gue kalau misalkan teman-teman nggak yakin dengan ada balance sebelumnya sebesar 0,05 sampai 0,01 ETH untuk mengcover transfer fund balik dari Polygon network ke saldo ke wallet exchange Ethereum kita, itu mendingan nggak usah. Ini menurut gua nggak usah. Nah, solusinya selanjutnya yang ingin gua bahas nanti ke depan di materi kedepannya adalah mungkin teman-teman bisa coba di miningpoolhub.com ya. Oke, kita kembali lagi ke Polygon. Kalau misalkan teman-teman ingin memutuskan lanjut di 0,005 dan ingin mengeksplor DeFi lebih jauh, saksikan terus video ini sampai habis guys. Ini ada FAQ-nya. Will I receive matic token SP out if I choose Polygon method? No, you will still receive ETH just on different network ya guys. Jadi ketika kita payout 0,005 ETH kita yang ada di sini itu nggak akan di-convert oleh si Ethermine sebagai token matic yang berjalan di network Polygon, gak akan di-convert guys. Jadi kita tetap dapatkan Ethereum, cuman posisi walletnya itu ada di layer 2. Nah nanti untuk convert ke mainnetnya, ke layer 1 Ethereumnya itu yang dibutuhkan biaya sebesar $12 ini guys ya. Yang lebih seperti itu. Jadi kita gak akan dapatkan token matic
duit kita tetap berbentuk ETH, koinnya kita berbentuk ETH, hanya berbeda posisi layernya aja. Jadi nggak akan berada pada posisi mainnet, melainkan akan berada pada posisi layer 2-nya ya. Dan layer 2-nya itu nggak mesti Polygon ya guys. Kalau dilihat di gambar ini nih, banyak nih Ethereum ecosystem. Jadi ada Compound dan lain-lain, cuman si Ethermine ini memilih sidechains-nya adalah Polygon ya, bukan yang lainnya seperti yang kita bisa lihat di sini nih. Ada banyak sekali memang ini. Oke, kemudian what are the requirement? What do I need to start? MetaMask wallet and around 0,01 Ethereum ya. Ini untuk cover biayanya. Ethereum mainnet to cover transaction fee if you want to withdraw funds from the Polygon network to the Ethereum network. Can I send my fund to an exchange if I receive them on Polygon network? If you want to send your funds to Coinbase, Kraken, Bitfinex ataupun exchange lainnya seperti yang ada di Indonesia kayak Indodax, Pinto dan lainnya ya, you will need to move it through the Matic bridge first then to an exchange. Nanti ini kita akan bahas juga bagaimana step-stepnya. Please do not send it directly to an exchange. Nah ini benar-benar guys, jangan coba ini. Jadi dari Matic networknya nanti jangan coba langsung kirim ke mainnet, ke USDT, ke Matic-nya sendiri itu jangan coba lah ya, pasti hilang. Kemarin gue udah coba hilang gitu. Untungnya gue coba saldo gratisan dari Faucet si Polygonnya. I mine directly to an exchange. Can I still use Polygon payout method? No, in order to change your payout method, bla bla bla, you need to change. Okay. Am I making worse deal? Nah, am I making a worse deal if I have to cover transaction fees to transfer from Polygon to Ethereum? It costs quite a bit and will make it hard for small miners. Ini yang tadi dah gua bilang dia depan guys. Betulnya ini bukan pilihan lah ya. Jadi kayak ada pedang itu bermata dua, itu dua-duanya sama-sama lancip tapi dua-duanya bisa sama-sama menguntungkan kita sih. It depends on a few factor. Just because you pay fees doesn't necessarily mean you just made a worse deal. Imagine the following scenario. Ini juga memang skenario ini sudah gue pikirkan dari dulu banget ketika gue mulai mining. Intinya itu kenapa gue selalu pingin payout gue cepet, karena kita bermain dengan nilai tukar guys. Bisa aja misalkan kita miningnya itu baru payout itu 4 hari sekali ya. Di hari kedua ini lagi tinggi-tingginya nih, kita mau payout ya kan, kita payout di hari kedua itu lagi tinggi-tingginya nilai tukar ke rupiah ya guys. Karena kan gue bukan tipe miner yang mining itu support koinnya. Gue nggak support koinnya, gue support blockchainnya guys. Jadi di hari kedua ini nilai tukar Ethereum lagi tinggi lah ya, ibaratkan seperti itu. Ketika kita baru payout di hari keempat itu harganya lagi drop banget. Nah itu kan kita ada selisih kerugian ya. Nah selisih kerugian itu sebenarnya yang nanti bisa akan kita handle dengan menggunakan Polygon Network guys. Karena Polygon Network itu kan di dalamnya ada stablecoin seperti USDC dan USDT ya. USD Coin dan Tether ya, itu kan stablecoin, dalam artian nilai tukarnya sama dengan US dollar ke rupiah sekarang. Itu sebenarnya yang ingin gue incer sih. Jadi kita bisa tukarkan dulu kalau memang nilai tukarnya lagi tinggi, itu bisa kita tukarkan dulu ke stablecoin. Jadi stablecoinnya kan pasti kan jumlahnya banyak ya. Misalkan kita tukar ke USDC di saat nilai turun, rupiah turun, berarti kan jumlahnya akan lebih sedikit jika dibandingkan ketika rupiah lagi naik lah ya, nilai tukarnya lagi naik ibaratkan gitu kan. Jadi kita mau ngincer dip seperti itu kalau misalkan kita ingin menggunakan layer 2 Polygon ini guys. Small miners will receive daily payout, can sell them for USD token kan on QuickSwap DEX to settling their mining rewards every day in USD. Memang sih in USD, tapi sekali lagi ingat ini akan berada di layer 2 yang mana akan menelan biaya sebesar 0,005 sampai 0,01 Ethereum ketika kita ingin mentransfer kembali si USD-nya yang ada di layer 2 Polygon itu ke mainnet si Ethereum guys. Jadi itu harus kalian camkan baik-baik ya. The miner still need to pay fee one each. Nih kan dijelaskan lagi nih sama saya termanya. The miner still needs to pay fee once it transfer the funds back to the Ethereum network guys, but that might be very little compared to the potential loss you could have made during the Ethereum price decrease. Memang kalau misalkan kondisinya kemarin lagi naik turunnya lagi cepet ya, kalau sekarang ini kan kayaknya lagi stabil nih di rentang 33 juta sampai ke 40 juta, menurut gua itu bukan pilihan lah untuk 0,05. Tapi ya terserah, kalau menurut gua sih gua pengen coba-coba aja karena gue pengen explore DeFi lebih jauh. Untuk teman-teman yang pengen coba explore DeFi lebih jauh juga,
monggo diikutin menggunakan Polygon ini. Karena misalkan kalau kita langsung beli dari Ethereum yang misalkan mungkin sekarang kalian hold, yaitu kalian akan terkena pasti 2 kali biaya transfer. Pertama dari Ethereum ke Layer 2 network seperti Polygon itu pasti akan kalian dikenakan biaya sebesar $12 tadi ya, kurang lebih sebesar $12 lah, 12 sampai 20 dolar. Nah, nanti ketika kalian sudah mainin di layer 2-nya, kalian ingin pindah lagi ke main network Ethereum, itu kalian akan terkena biaya lagi sebesar $12 pula, guys. Karena itu mining ini menjadi salah satu one way bridge lah ya. Kita nggak akan terkena 2 kali biaya karena kita hanya akan terkena sekali biaya transfer dari layer 2-nya pindahin ke main network-nya ya. Situ lebih untung sedikit. In addition to that, by decreasing frequency of small payout, determine pool can fill block with transaction that have a higher gas price and thus increasing the miner profitability. Tapi sekali lagi, semakin tinggi hash rate suatu pool nggak akan menjamin kalian akan mendapatkan payout yang lebih cepat, guys. What can I do on Polygon? Nah, look into DeFi product. You can potentially lock your funds into DeFi and make additional gains while mining. Ya, berarti sampai titik ini gua akan sedikit ambil kesimpulan kalau memang kalian benar-benar berharap dapat payout dijadikan rupiah setiap hari, menurut gua ini sama sekali bukan pilihan, guys. Karena kalian akan kehilangan $12 setiap kali kalian ingin melakukan penarikan kembali, mengirimkan koin kalian ke exchange Indonesia dan kalian akan tukarkan rupiah, itu kalian akan kehilangan koin kalian sebetulnya. Ini akan menjadi pilihan ketika kalian memang ingin mencoba explore DeFi produk ya, guys. Jadi pilihannya 2 itu aja. Kalau kalian nggak mau explore DeFi produk, nggak usah pakai settingan Ethermine yang ini, pakai aja settingan biasa di settingan standarnya 0,1 ETH yang akan dibayarkan tiap hari. Kalau misalkan kalian ternyata masih terlalu lama ya, silakan pilih mining pool yang payoutnya bisa lebih cepat, seperti misalkan Nanopool kemarin atau Miners dan Mining Pool Hub ya. Itu bisa kalian jadikan pilihan. Kalau 0,05 ini bukan pilihan menurut gua untuk kita ini yang pingin payout cepat setiap hari, itu bukan pilihan. Sekali lagi itu bukan pilihan sebenarnya. Kecuali kalian ingin explore DeFi produk. Oke, sekarang langsung kita coba aja install MetaMask-nya. Buka aja dulu di metamask.io. Di sini nanti kalian bisa klik download. Ini sebetulnya di sistem gue udah terinstall ya, guys. Jadi nanti gue akan pakai akun MetaMask lama gue. Cuman di sini udah gue remove biar kita bisa install bersama dari awal. Jadi kita masuk ke metamask.io, tekan aja download. Kemudian masuk ke sini ya, install MetaMask for Chrome. Di sini kalian harus menggunakan Google Chrome sebagai browsernya, guys. Kita install MetaMask for Chrome. Oke, diarahkan ke sini, diarahkan ke Chrome Web Store oleh Chrome-nya. Kemudian add to Chrome, add MetaMask, add extension. Oke. Ya, udah kelar MetaMask-nya. Welcome to MetaMask. Connecting, bla 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 bla. Diarahkan ke sini, get started. Karena gue udah punya, jadi gue akan masukin ini ya, guys. No, I already have a seed phrase. Kalau kalian belum punya, silakan kalian pilih create wallet, dan nanti seed phrase-nya ini kalian harus simpan benar-benar, guys. Karena ketika kalian install lagi di komputer lain atau kalian nanti pin install di HP, itu kalian akan butuhkan seed phrase-nya ya. Apalagi nanti kalau sudah ada saldonya, itu bisa hilang kalau kalian nggak hafal seed phrase-nya, guys. Import wallet aja. Oke, import MetaMask, I agree aja lah. Seed phrase-nya ini gue udah punya seed phrase. Oke, ini untuk contoh gua sudah masukin seed phrase-nya seperti ini ya, guys. Nanti kalian pastikan kalau memang kalian yang sudah punya sebelumnya ingin mengimport seperti ini, kalian harus pastikan seed phrase-nya sama persis, karena kalau nggak sama nanti kalian nggak akan bisa login. Oke, setelah dimasukin semua seed phrase-nya dengan benar, kemudian harus dimasukin lagi new password-nya. Sepertinya ketika setiap kali gua mau install di browser baru itu kita harus buat new password, guys. Tapi biar sama ya, pakai aja password yang lama, sebetulnya nggak apa-apa. Kalau misalkan udah dimasukin passwordnya, centang ini I have read and agree to the term of use. Silahkan kalian baca sendiri nanti term of use-nya seperti apa. Setelah selesai, klik import aja. Congratulations, you pass the test, keep your seed phrase safe. Kan berarti gue benar masukin seed phrase-nya. Tadi kalau misalkan seed phrase-nya nggak benar, kita nggak akan bisa ngetik import tadi, guys. Oke, all done. Siap, berarti seperti ini sudah siap akun MetaMask kita digunakan ya. Oke, kemudian untuk cara kalian menambahkan icon MetaMask di atas ini, kalian pencet dulu di sini yang extension ini. Kemudian ada MetaMask di sini ya. Kita klik aja pin.
Nah, nanti otomatis dia akan muncul di sini guys. Untuk range posisinya itu bisa harusnya. Bisa nggak diarahin? Oh bisa ya, bisa dipindahin seperti ini. Oke, berarti kalian telah resmi menginstal MetaMask di browser kalian guys. Oke guys, berarti kita udah buat tadi si MetaMask-nya ya. Kita udah buat MetaMask-nya di sini. Selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah how to use Polygon Ethermine ORG. Ini gue lanjutin ya dari tutorialnya dari si Ethermine, ada di ethfullfreshtest.com. Changing your settings, make sure your dashboard address matches the current wallet address and the network is Ethereum. Oke. Mungkin kalau teman-teman perhatikan di sini gue balik dulu ke halaman ethermine.org. Ini alamat yang di atas, alamat address ETH yang di atas ini yang gue highlight adalah alamat address di pintu ya guys. Kemudian kalau gue buka MetaMask di sini, teman-teman lihat ya, ini alamat akun 1. Sebetulnya kemarin tuh gue udah nyobain ya untuk gue koneksiin si L2 Polygon Matic ini. Dengan gue klik tombol connect dan MetaMask-nya terinstall, itu otomatis. Misalkan kalian belum pernah sama sekali buat akun di MetaMask, ketika kalian klik connect ini, si MetaMask-nya otomatis akan membuatkan alamat address wallet ETH ya guys. Jadi kemarin ini gua udah konekin, nah kemudian alamat yang otomatis terbuatnya ini seperti ini guys, OXCD0B ini ya. Nah sekarang kita akan buat aja alamat baru, alamat Ethereum baru, yang nantinya harus kita setting alamat Ethereum tersebut sebagai address dari user yang kita pergunakan di software mining guys. Jadi bukan ke alamat address yang exchange kita punya ya, karena kita di sini akan memanfaatkan layer 2 dari Ethereum. Berarti langsung aja di sini gua buat akun baru, pencet aja di lambang ini yang paling atas sebelah kanan ini. Klik kanan, kemudian kita klik create account. Klik create account, gua kasih nama apa ya? Gua kasih nama seperti ini aja guys, DeFi Matic Ethermine. Oke, seperti ini. DeFi Matic Ethermine ya. Terus klik create. Nah, sudah dibuat ya. Berarti ini nanti alamat addressnya yang akan kita pakai di software miner sebagai user. Seperti itu kurang lebih. Sekarang gua mau coba dulu transfer beberapa Ethereum yang gua kumpulin. Res-resan Ethereum yang gue kumpulin di pintu akan gue coba transfer ke mari guys. Kita cek, nah yang nantinya juga akan gue pakai sebagai ongkos transaksi ataupun ya nanti gue ikut mainin juga di DeFi ya. Gue transfer aja sedikit sih, gak usah banyak-banyak karena gue juga belum pernah, takutnya nanti ada apa-apa malah amsyong guys. Oke, ini gue udah masuk di pintu ya guys. Sekarang berarti gue pencet dulu di MetaMask-nya di sini. Pencet di sininya deh. Kita lihat alamatnya dulu aja. Jangan di copy. Akun details. Klik akun details. Kemudian di aplikasi pintunya itu pencet kirim. Nah ini kita pencet aja tombol scan. Biar scan dia. Oke udah scan. Kirim ke 0x2A9D3 ya benar. Yang mau gue kirim dikit aja 0,01 lah. Sesuai dengan itu ya 0,015. Berarti gua akan kirim sebesar kurang lebih Rp539.000. Berikutnya alamat blockchainnya lagi murah nih guys. Kalau kemarin teman-teman perhatikan yang di beberapa tutorial gua sebelum ini ya, alamat blockchainnya kirimnya sampai 100.000 ya guys, mahal banget. Ini lagi murah nih sekarang nih 0,007. Makanya itu mungkin pendapatan kita sebagai miners berkurang karena memang harga biaya blockchainnya juga lagi pada murah sih ya. Oke, berarti totalnya jadi 564.000 ya sudah, nggak apa-apa lah. 0,157 kirim sekarang. Masukkan kode Google Authenticator. Oke, udah dimasukin, lagi proses, sedang dikirim. Transaksi Ethereum membutuhkan waktu sekitar 236. Pengiriman ETH tidak berhasil, maaf, tidak berhasil, saldo kamu tidak akan terpotong loh. Gimana toh? Kok tidak berhasil? Simpan ke alamat. Gue simpan dulu aja deh. Oke, gue simpan dulu aja guys. Nggak tahu kenapa tadi gagal. Kita simpan dulu aja alamatnya. Ya belum terpotong sih alamatnya. Pengiriman gagal. Kenapa ya? Gagal. Failed blockchain. Apa ini failed blockchain guys? Failed blockchain. Coba kita kirim sekali lagi ya. Kita pilih alamat tersimpan ETH. Kita masukin lagi 0,015 539.000. Berikutnya
Oke, biaya blockchainnya masih sama, kirim sekarang. Bisakah? Nah, ini udah berhasil nih. Kamu telah berhasil 0,15 ke address ini ya. Oke, saldo Ethereumnya sudah terpotong. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita cek di MetaMask-nya. Kita besarin aja. Expand view. Activity belum ya. Belum masuk. Coba kita lihat di sininya. Biaya blockchain tampilkan di Block Explorer. Statusnya masih pending guys. Tenang aja. Sponsor status pending. Kita tunggu nanti sampai statusnya berhasil. Harusnya dia akan masuk ke MetaMask. Oh, udah masuk nih guys. Ya, MetaMask-nya udah berubah ya. 0,015 sebesar $32.63 USD. Sekian aja mungkin untuk proses transfernya. Kita lanjut. Guys, sebelum kita coba mining ada yang lupa nih. Ini kita konekin dulu Matic networknya ke MetaMask ya. Di sini ada guide-nya. Nih klik kanan aja, open link in new tab. Nah, ini kita harus konfigurasi Matic di MetaMask-nya. Kita ikutin aja. Kita pilih yang mainnet ya guys, jangan ke yang testnetnya. Kita pakai yang mainnet di sini di tab yang Matic mainnet. Kemudian buka dulu MetaMask-nya. Buka MetaMask, kita apa nih? Create network berarti di sini. Ini kan pilihannya ada Ethereum mainnet, terus ada beberapa lagi nih Ethereum testnet ya, Ropsten, Kovan, Trickeby, Goerli ini Ethereum testnet. Dan kita harus tambahkan dulu ya. Pilih ke custom RPC nih. Klik di MetaMask, pilih di networknya sini, pilih custom RPC, kasih nama aja sesuai dengan yang tutorialnya Matic mainnet. Untuk nama sebetulnya kalau menurut gue bebas sih, apa aja ya. Cuman lebih bagus kalau menggambarkan network name-nya tuh apa. Ini kan Matic mainnet ya, kita ikutin aja Matic mainnet. New RPC URL-nya ikutin di sini. Nah, pilih ini ya, https rpc mainnet maticvigil.com. Chain ID-nya ikutin juga 137, currency symbol Matic. Oke, kemudian Block Explorer-nya. Nah, ini https explorer.matic network ya, sesuai dengan tutorial ini ya guys. Kemudian kita pencet save. Save, oke, udah. Sekarang kita beralih dulu ke Matic mainnet. Pilih networknya Matic mainnet ya. Oke, udah berpindah dari tadinya Ethereum mainnet sekarang ke Matic mainnet. Oke, udah pindah 0 Matic. Kemudian apalagi nih? Network login and login add ETH token to your MetaMask by clicking the three dot. Nah, ini buka ininya, walletnya ke sini, kita koneksikan dulu. Coba gue logout dulu deh. Yes, logout. Nah, ini kan masuknya ke sini ya. Coba dari sini aja. Dari wallet Matic network login, connect ke MetaMask. Pilihnya itu originnya dari ya benar, sign aja langsung. Oke, nah ini sudah koneksi guys. Pastikan dulu dia ada di networknya di Matic mainnet ya. Kemudian di sini nanti muncul simbolnya connectednya jadi hijau yang tadinya abu-abu ya. Dan dengan begini kita sudah mengkoneksikan Matic wallet dengan MetaMask guys. Coba kita cek lagi apakah ada yang kurang. Oke, ini gua ceknya minta faucet gratis dulu deh di poin ketiga nih. Matic supply, klik kanan. I'm human, motor bus, verify, oke, connect. Oke, receive. Lah, kok nol receive-nya? Oh, mungkin kemarin gua udah banyak ngambil gratisan guys, jadi udah nggak bisa ya. Your balance jadinya 0,000000 Matic alias 0. Kalau misalkan kalian baru pertama kali ngeklaim, kayaknya kalian masih bisa dapat 0,001 ya. 0,0 kayaknya bisa dapat 0,001 deh. Coba lihat di sini, how much can I get? So this faucet will only send you 0,05 Matic which is enough to deposit some amount. Ya udahlah, udah nggak bisa gratisannya, nggak apa-apa lah. Jangan gratisan dulu guys. Oke, berarti itu untuk cara koneksi dari MetaMask ke Matic Wallet ya, yang nanti kita butuhkan untuk mengkoneksikan di sini. Kita lanjut, guys. Hampir lupa nih.
ada satu lagi yang rupanya kita belum laksanakan guys. Kita harus nambahin token dulu nih. Token yang dipakainya Ether POS WETH ya. Coba kita cek di sini. Nah ini Ether POS WETH. Kalau misalkan belum ada di urutan teratas, nanti ketika kalian coba ketik aja di sini ETH ya. Nah, nanti harusnya sih muncul ya. ETH POS WETH kita koneksikan sekarang ke MetaMask. Nah, kita klik di sini nih yang tanda 3 titik ini. Klik terus add to MetaMask. Oke. Iya, token. Nah, ini oh iya. Gue cancel dulu deh. Posisi MetaMask-nya harus tetap di Matic Mainnet ya guys. Kalian harus pastikan dulu di Matic Mainnet, bukan di Ethereum Mainnet ataupun yang lainnya. Oke, berarti kita coba lagi. Klik yang 3 titik, add to MetaMask, token ETH, add token. Oke, ini harusnya udah nih. Coba kita cek. Udah masuk ya. Matic, token Matic 0 ETH. Coba kalau gue mau nambahin yang lainnya ada nggak? USDC atau USDC adakah? USDC nggak ada, ya udahlah kita tambahin yang tadi dulu aja ya guys. Kalau udah masuk, gua mau coba sekarang ini move funds from Ethereum to Polygon. Gua pindahin aja sedikit buat ngetes aja. Available balance-nya langsung kebaca ya 0,15 sesuai yang tadi kita miliki. Gua nggak mau transfer segitu banyak, gua transfer aja 0,005 deh, biar mengibaratkan apa yang sudah kita mining dari Ethermine kan sebesar 0,005 to Polygon. Ya, kita pindahin dulu ke Polygon melalui Polygon Bridge ini guys namanya. Nanti juga kalau kalian ingin dari Polygon ke Ethereum lagi juga akan melalui Polygon Bridge. Kita lihat di sini kita kena biaya berapa ya, mudah-mudahan nggak mahal. Tapi kayaknya sih mahal, bakal kena yang $20 tadi ya. Kita cek aja nih, kalau misalkan mahal ntar bisa kita cancel harusnya. Transfer. What supported moving funds from Ethereum to Polygon, what not supported delegation to validators. Continue. Estimated of total gas required for this transaction. Kan kena $2,9 guys, 30.000. Gua cancel aja lah, nggak jadi. Berarti tadi udah membuktikan yang awal gua ungkapkan aja ya. Kalau misalkan kalian langsung beli ini dari Ethereum-nya, masukin ke Polygon Bridge, terus dari Polygon Bridge-nya setelah kalian mainkan di DeFi, kalian ingin tarik lagi ke Ethereum Mainnet, kalian akan kena biaya ya. Tapi lain halnya kalau nanti kita mining ya guys, ini gue cancel dulu. Lain halnya kalau misalkan kita mining, ya ini udah otomatis ditransfer dari Ethermine-nya ke L2 Polygon Network guys. Jadi kita nggak kena charge lagi yang seperti $2 tadi ya, nggak akan kena charge kita segitu besar. Oke, kita lanjut.